Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah berulang-ulang kita dengar, saat ini kita akan belajar kembali untuk melihat ya kebenaran firman Tuhan ini, karena saya percaya kembali lagi dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama dengan saya, dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang pertama, Jemaat Tuhan, dan yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, suatu yang sangat luar biasa ya, kita boleh rasakan, alami dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Hingga pada saat ini kita boleh sampai hari ini sudah di bulan Oktober gitu kan, tinggal sebentar lagi tahun ini akan berlalu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap hari kita adalah kemurahan Tuhan. Amin. Setiap hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa dengan keluhan kita, dengan kekhawatiran kita, kita tidak bisa memperpanjang sehasta pun dari hidup kita ini. Yang memperpanjang sehasta. Sehasta itu kira-kira berapa senti itu ya? Satu hasta itu kita 45 sampai 50 cm, itulah satu hasta. Jadi saudara, satu bagian yang pendek, yang terkecil sekalipun tidak bisa kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita untuk menambahkannya dalam hidup kita ini. Amin. Maka kalau kita ada saat ini, betul itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang tidak bisa kita dapat dengan usaha, tidak bisa dapat kita peroleh dengan kebaikan-kebaikan kita. Kalau diukur dengan kebaikan kita, ya tidak mungkin, gitu kan? Tetapi itu menyadarkan kita bahwa betul bahwa hidup kita ini betul-betul adalah anugerah Tuhan. Amin. Maka ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh kita bermegah di dalam kehidupan kita ini, atau tidak boleh kita angkuh dalam hidup kita ini, karena kita tidak bisa memperpanjang sehasta pun dari hidup kita. Jadi kita hidup sekarang adalah kemurahan Tuhan. Hari Kamis kemarin
Saya bercerita-cerita dengan seorang jemaat. Lalu dia katakan begini, nah sering dia putus asa, katakan. Lalu saya katakan begini, ingatlah syair lagu, gitu. Syair lagu ciptaan daripada D.Y. Surbakti. Lagunya ini begini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Ya, saudara, saya sangat diberkati dengan lagu ini. Dan saya juga ingin Bapak Ibu jemaat Tuhan mengerti dan memahami syair dari lagu ini. Lalu saya katakan, saudaraku, inilah masa, inilah waktu kita itu tidak berdaya. Inilah mungkin waktunya kalian tidak berdaya. Di masa ini, lagu ini sudah menjadi sebuah perenungan sebetulnya, ya kan? Karena masa ini sudah mengiyakan bahwa ada satu titik di mana kita itu tidak berdaya. Tetapi yang menjadi sebuah syukur, gitu ya, yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah ketika kita sudah memberikan hidup kita, kita sudah memberikan hati kita sudah memberikan segala daya dan upaya kita ketika kita masih sehat. Ketika kita masih kuat, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memberikan tenaga kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan. Nah sekarang ketika sudah sampai di masa titik di mana kalian ini lemah, bukan sesuatu yang perlu disesali. Jangan berputus asa. Tetapi apa? Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Karena di masa aku kuat, di waktu aku punya uang, di waktu aku sehat, aku sudah memberikannya kepadamu. Harus begitu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan masuk di situasi-situasi yang tidak kita sukai. Zona atau keadaan yang barangkali saudara-saudaraku jauh dari harapan kita. Tetapi saudara, lagu ini mengingatkan kita. Saya betul-betul memikirkan saudara-saudaraku bahwa pencipta lagu ini betul-betul menyadari bahwa suatu saat nanti dia tidak berdaya. Dan ketika dia sampai di masa itu tidak berdaya itu, dia mau hidupnya sudah jadi berkat. Amin. Dia mau hidupnya itu sudah jadi berkat. Dan jemaat Tuhan pun begitu, saya pun begitu, menginginkan saudara-saudaraku, selagi aku ini masih kuat, selagi aku ini masih sehat, selagi aku ini masih bisa, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Aku mau jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saudara-saudaraku, saya sudah mengalami apa yang disebut dengan penyakit. Dan jujur saya katakan, saudara-saudaraku, sudah 4 tahun ya. Sebelum Corona tahun 2019 bulan 12, pertama sekali saudara-saudaraku saya di laser batu ginjal. Saudara, pada waktu itu saudara-saudaraku
saya berpikir sudah selesai, itu kan? Dan puji Tuhan sehat. Tetapi saudara-saudara 3 tahun kemudian, tepat saudara-saudaraku tahun 2023 Januari kemarin, saudara penyakit itu muncul kembali. Dan setelah didiagnosa saudara-saudaraku, di scan saudara-saudaraku, batu itu lebih besar dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Saudara, dan dioperasi laser kembali. Saudara, pada operasi yang kedua, saudaraku sampai hari ini saudara, saya betul-betul mengalami trauma psikis. Betul-betul mengalami trauma. Dan saya katakan itu terus kepada Ibu Gembala. Saya betul mengalami trauma, mengingat dan menghadapi, ya, membayangkan sakitnya, ya, pada waktu itu. Nah, sampai sekarang saudaraku bayangan itu saudaraku betul-betul, ya, seolah-olah masih hari kemarin, saudara. Dan Ibu Gembala selalu katakan gini, jangan perkatakan begitu, gitu kan? Jangan perkatakan yang begitu, karena itu akan jadi, gitu. Akan jadi seperti apa yang kau katakan, saudara-saudaraku. Tetapi itulah realita, ya, itulah fakta, saudara. Dan saya rindu, saudara, selagi aku masih bisa, gitu kan? Selagi aku masih bisa, selagi aku masih kalau saya katakan sehat, tidak sehat, gitu. Tetapi selagi aku masih bisa, walaupun sakit, tetap saya ingin saudaraku belajar untuk melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan itulah yang harus menjadi kerinduan dan menjadi hasrat tertinggi dalam setiap kehidupan kita ini. Suatu saat nanti kita akan mengalami apa yang disebut dengan kelemahan. Dan ketika kelemahan itu datang, ketika kelemahan itu sudah ada dalam diri kita, saudaraku, pastikan hidup kita ini sudah jadi berkat. Amin. Nah, ketika itu sudah datang, kita boleh berkata, Tuhan terima kasih, waktu aku sehat, waktu aku punya fasilitas ini, waktu aku punya itu, punya ini, aku sudah memberikannya untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak orang menyesal dalam kehidupannya, saudara-saudara. Ya, banyak orang menyesali waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada dia. Kenapa? Karena ketika dia masih sehat, dia tidak memberikan waktu itu bagi Tuhan. Ketika dia masih sehat, dia tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan banyak orang, saudara-saudaraku, membuat penawaran kepada Tuhan ketika dia masih sakit, mengalami kelemahan. Dia memberikan penawaran kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku, kalau Engkau jamah aku, kalau Engkau pulihkan aku, kalau Engkau memberkati aku akan melayani. Ya, banyak orang, saudara-saudaraku, memberikan penawaran-penawaran ini, opsi-opsi yang baik menurut dia kepada Tuhan. Dia mau menawar Tuhan dengan harapan-harapan diberikannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah Tuhan, saudara-saudaraku, bisa demikian? Enggak, saya yakin tidak seperti itu. Haleluya. Itu sebabnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang banyak ketika sakit, saudara-saudaraku, dia tidak meminta apa-apa dari keluarga. Dia tidak meminta apa-apa dari Tuhan. Tetapi dia meminta hanya waktu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan katakan, firman ini Paulus mengatakan kepada jemaat atau orang-orang di Roma itu, dikatakan, saudara-saudaraku, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa? Dalam damai. Ya, dengan siapa? Dengan Allah. Saudara, kalau kita jujur, kalau kita sadari, sebetulnya dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini sudah segala macam konflik terjadi. Konflik keluarga, konflik anak-anak, konflik usaha, semua konflik terjadi, saudara-saudara. Pertentangan, perselisihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam masyarakat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah suatu realita, adalah suatu fakta yang tidak bisa kita menghindari, saudara. Dan kita tidak bisa membela diri, saudara-saudaraku, atas hal yang terjadi ini, konflik-konflik yang terjadi ini. Kita mungkin boleh bersembunyi, saudara-saudara, dari konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita setiap hari. Haleluya. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, konflik yang terbesar yang dialami oleh manusia, saudaraku, adalah terhadap Allah. Walaupun banyak orang, dan kita juga, saudara-saudaraku, menyadari ya, konflik terbesar kedua, saudaraku, yang dihadapi oleh manusia adalah terhadap dirinya sendiri. Amin. Orang bisa berdamai, saudara-saudaraku, dengan sesama, gitu ya. Orang bisa berdamai, saudara-saudaraku, dengan orang-orang lain. Kita bisa berdamai untuk hal itu, tetapi saudara-saudara, berdamai untuk diri kita sendiri, saudara-saudaraku, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Ya, berdamai dengan diri kita sendiri itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagi saudara, Tuhan sebetulnya menginginkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan ini di dalam kehidupan kita, supaya kita ya berdamai di dalam Kristus Tuhan. Amin. Mengalami damai sejahtera daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, konflik yang terbesar yang saya katakan tadi sudah adalah konflik terhadap Allah. Firman Tuhan ini katakan, saudaraku, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Karena iman. Karena iman kepada siapa? Kepada Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib itu sebagai pendamaian bagi kita. Amin. Saudaraku, dosa selalu berakibat, saudara-saudaraku, atau menghasilkan atau kesalahan-kesalahan. Selalu dampaknya, saudara-saudaraku, di Taman Eden, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Maaf ya. Ini saya maaf ya bagi Bapak Ibu. Dampak daripada dosa yang pertama, saudara-saudaraku, adalah ketelanjangan. Amin. Ya, ketelanjangan. Ketika Adam dan Hawa itu berdosa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, mereka itu, saudara-saudaraku, hidup dalam ketelanjangan.
saudara-saudara, untuk menutupi ketelanjangan itu, ya, untuk menutupi ketelanjangan itu, mereka, saudara-saudaraku, berusaha untuk mengambil daun-daun pohon ara. Mereka rajut, saudara-saudaraku, dengan daya, dengan upaya, dengan kerja keras mereka. Ya, itu yang mereka lakukan, saudara-saudara, di Taman Eden ketika mereka jatuh dalam dosa. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dampak daripada ini pun, saudara-saudaraku, sampai hari ini terjadi. Kalau saya berdosa, saudara-saudaraku, maka dampak yang diakibatkannya, hasil yang diakibatkannya, saudara-saudara, adalah saya ditelanjangi, saya dipermalukan, saudara-saudara. Saudaraku, banyak orang, saudaraku, yang melakukan atau berbuat dosa, saudara-saudaraku, dia sebetulnya sudah hidup dalam ketelanjangan. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Dia berusaha untuk menutupi. Amin. Ya, dia berusaha untuk menutupi kesalahan itu. Maka perhatikan, saudara-saudaraku, orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang pintar membuat alasan. Ya, untuk apa? Untuk supaya dosa atau kesalahan yang dilakukannya ini tertutupi dengan pikirannya, dengan perbuatannya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, tetapi bisakah demikian, saudara? Di mata manusia mungkin itu bisa, tetapi di mata Tuhan tidak boleh. Amin. Lalu saudara-saudaraku, ketika Tuhan turun di Taman Eden itu, Tuhan, saudara-saudaraku, membuka semua, ya, membongkar semua, saudara-saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh Adam. Sebetulnya, saudaraku, Tuhan tidak sedang ingin mempermalukan Adam, saudara-saudaraku, dan Hawa. Tidak. Bukan sedang ingin menertawakan sikap atau kegagalan daripada Adam ini, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tahu, saudara, yang terbaik bagi Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhanlah yang tahu yang terbaik bagi mereka, sehingga pohon ara atau daun pohon ara yang dipakai oleh Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangannya, saudara, dibuka oleh Tuhan. Bukan, kata Tuhan. Saudara, lalu Tuhan buat pakaian yang lain. Amin. Yang sanggup menutupi aib, yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Adam dan Hawa. Saudaraku, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, usaha kita, pikiran kita, kerja keras kita, saudara-saudara, tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang kita lakukan, saudara-saudara, di hadapan Allah. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ini mengatakan, saudaraku, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman. Jadi imanlah yang menjadi pembenaran bagi kita, saudaraku. Iman kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, itulah yang akan menjadi sarana bagi kita untuk kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Selain daripada itu tidak ada. Jadi untuk menyelesaikan konflik kita, saudara-saudaraku, masalah kita, saudaraku, hanya iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku, punya masalah, ya,
Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, saudara-saudaraku, penyelesaiannya saudara-saudaraku adalah iman kepada Yesus Kristus. Amin. Iman kepada Yesus Kristus. Kegagalan terbesar manusia adalah ketika dia mengubah fokusnya dari Tuhan kepada dunia. Ingat firman Tuhan di minggu-minggu yang lalu, saudaraku. Petrus itu tenggelam, saudaraku, tenggelam dalam persoalan, tenggelam dalam masalah, tenggelam, saudaraku, dalam lautan itu, dalam gelombang itu. Kenapa, saudaraku? Dia mengubah fokusnya. Awal perjalanan Petrus, saudara-saudara, adalah berjalan dengan iman, tertuju hanya kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Yesus. Tetapi ketika dia berjalan, saudaraku, dirasakan dalam tiupan angin itu kencang, dia lihatlah gelombang itu besar, saudara-saudaraku, hatinya berubah. Dia bukan lagi memandang kepada Yesus yang berjalan di atas air itu, yang kokoh di terpa badai itu, tetapi dia mengarahkan hatinya, saudara-saudaraku, kepada gelombang yang sedang ingin siap untuk menerpa, siap untuk menenggelamkan dia. Dan saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Haleluya, haleluya. Ya, Petrus tenggelam. Kenapa? Karena diubah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita pun gereja, anak-anak Tuhan, ya, khususnya di hari-hari ini. Saya katakan di hari apa namanya itu, hari Rabu kemarin itu, lihat saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, di media sosial gitu ya, perang antara Israel dan Hamas. Lihat, dunia mengakui sistem pertahanan daripada Israel itu dengan Iron Dome-nya itu, ya, hampir 99% itu saudara-saudaraku berhasil atau tidak bisa tertandingi. Mereka menciptakan perlindungan yang hebat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, apa? Ya, kenyataannya bagaimana? Saudara, dengan ini di hari apa namanya, tanggal 7 atau tanggal 8, tanggal 7 kemarin, saudara, sistem pertahanan, perlindungan yang dibuat oleh manusia itu sebetulnya sangat terbatas. Ada kelemahannya. Ada ruang di mana, saudaraku, itu bisa ditembus. Kalau manusia mengandalkan teknologi, kalau manusia mengandalkan, saudara-saudaraku, kekuatannya, kalau manusia mengandalkan hikmatnya, saudara, berapalah di masa-masa yang sukar sekarang ini, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara, sebetulnya perlindungan yang sejati, perlindungan yang kokoh, saudaraku, adalah Tuhan. Amin. Tuhan. Walaupun memang kita tidak bisa memungkiri kecanggihan teknologi sekarang ini bisa membuat, saudaraku, segala macam perlindungan sehingga kita bisa aman. HP bisa dilindungi, saudara-saudaraku, dari cyber. Ya, apa namanya, laptop juga bisa dilindungi dari virus. Pakai apa itu, aplikasi Smadap, ya kan? Ya, banyak, saudaraku. Kita bisa apa namanya, pakai teknologi untuk melindungi mata dari radiasi, radiasi HP, radiasi apa, macam-macam, saudara, teknologi. Kita bisa melindungi semua pakai teknologi, saudara-saudara. Tetapi, saudaraku, berapa kuatkah itu, saudara? Dan ternyata kecanggihan teknologi yang dibangun oleh manusia, saudara kan diberkati Tuhan, tidaklah mumpuni, tidaklah abadi, tidaklah kekal. Perlindungan yang sejati adalah Tuhan. Naungan yang sejati adalah Tuhan. Itu sebabnya firman ini mengatakan kepada kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau sudah kita dibenarkan oleh iman, iman
Kristus, saudara-saudara, maka ketahuilah kita itu bukan lagi musuhnya Allah, tetapi kita sudah berdampingan, sudah bersahabat dengan Allah. Karena permusuhan itu sudah dibatalkan, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Sehingga kita boleh berdamai dengan Tuhan. Kalau sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita akan berdamai dengan diri kita. Kita akan berdamai dengan istri, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan lingkungan. Saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, ini yang kadang-kadang saudara-saudaraku kita tidak bisa bantah, saudaraku. Sulit, susah kita berdamai, saudaraku, dengan keadaan kita sekarang. Amin. Saya selalu katakan, ketika ada orang-orang sakit, mertua saya juga dulu ketika dia sakit, saya katakan kepada dia, karena orang yang sakit sulit dia itu berdamai dengan situasi, ya, sulit. Dia katakan begini, karena enggak hamu doa manau mau tahu. Betul memang. Tetapi saudaraku, coba kalau saya katakan begini, Amang, waktu dia masih hidup gitu ya, Amang harus berdamai dengan situasi ini. Kalau berdamai dengan situasi ini, pasti Amang itu bisa menjalani hari-hari Amang itu dengan sukacita. Ya. Padahal walaupun saudaraku, orang yang sakit ini kan sensitif gitu kan. Sensitif dia, sedikit saja tidak diperhatikan, nggak diperhatikan lagi aku, gitu kan? Di telepon orang lain, gitu. Nggak dikasih lagi air minumku, katanya. Ya sensitif, saudara. Tapi coba kalau kita sudah berdamai, saudara, berdamai dengan situasi itu, berdamai dengan keadaan itu, dengan kesusahan itu. Saudara-saudaraku, maka kita bisa bersyukur di situ gitu. Bersyukur dengan keadaan itu, terima kasih Tuhan. Itu kan, terima kasih Tuhan. Saya waktu di operasi ini, saudaraku, di taksi online itu ketika kami menuju Siti Rahma, saudaraku, 2 kali di taksi online itu, saudaraku, saya katakan dalam diri saya, Tuhan, ini dari Muara ke Siti Rahma ini sekitar 30 menit naik taksi. Aku harus duduk di depan supir ini, Tuhan. Sementara aku sakit begitu ya, sakit menahan sakitnya, saudara akan diberkati Tuhan. Lalu saya katakan pada Tuhan, Tuhan, berikan aku waktu untuk memberitakan Injil kepada dia. Saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Dan walaupun sakit, saudara-saudaraku, saya sampaikan Injil kepada bapaknya, kepada supir taksi ini, saudara. Lalu dia katakan, Bapak sakit. Iya. Dan memang Pak, tidak ada jaminan kita sehat selamanya sampai mati. Gitu. Lalu saudara-saudaraku, dari situ saya sampaikan saudara-saudaraku Injil itu. Saudara akan diberkati Tuhan. Kalau tidak berdamai dengan situasi itu, tidak berdamai dengan keadaan itu, bagaimana kita, saudara-saudaraku, untuk bersyukur gitu kan? Maka saudaraku, langkah yang harus kita katakan, kita lakukan, saudara. Walaupun situasi keadaan hidup kita, ekonomi kita mari, kesehatan kita, saudara-saudaraku, sudah tidak seperti dulu lagi, saudara. Jika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita akan mampu berdamai dengan diri kita. Kita akan mampu berdamai dengan situasi kita. Kita akan berdamai, saudaraku, dengan keadaan kita. Amin. Orang yang berdamai dengan Allah pasti akan berdamai dengan keadaan. Ya, orang yang berdamai dengan Allah, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, saudaraku, pasti dia akan mampu berdamai dengan keadaannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba kita lihat terus firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan, saudara-saudaraku? Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan
menerima kemuliaan Allah. Saya tidak akan membahas ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Saudara-saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebetulnya walaupun kita sudah menjadi dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, bukan berarti perjalanan kita, saudara-saudaraku, aman-aman saja, tidak. Tetapi Tuhan akan pakai semua, Tuhan akan buat segala sesuatu dalam kehidupan kita ini untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan katakan di dalam Roma 8 itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk apa? Termasuk kesusahan. Bukan hanya kesenangan, bukan hanya kenikmatan Tuhan pakai untuk mengajak kita bersyukur, bukan. Tetapi saudara, segala sesuatu, termasuk krisis-krisis kehidupan ini, Tuhan katakan saudara, dan bukan hanya itu saja. Amin. Bukan hanya kemuliaan, ya, bukan hanya kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, walaupun memang betul saudara-saudaraku, dampak daripada dosa, ya, akibat daripada dosa, firman Tuhan katakan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan berkurang kemuliaan Allah, bukan, tetapi kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan mengembalikan kemuliaan yang hilang dulu menjadi bagian kita. Dan Tuhan katakan dalam firman-Nya ini begini, dan bukan hanya itu saja. Artinya gini, bukan hanya kemuliaan sebagai anak Allah dikembalikan Allah bagi kita, saudara, bukan. Tetapi apa Tuhan katakan, saudaraku? Tetapi kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Tuhan memproduksi, ya, ketekunan itu dari kesengsaraan. Tuhan memproduksi, kita dilatih Tuhan untuk memproduksi ketekunan itu dari apa, saudaraku? Dari penderitaan. Tuhan ingin melihat, saudaraku, ketekunan kita dari kesengsaraan yang kita hadapi, yang kita alami, saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak langsung, seperti yang saya katakan berulang-ulang, saudara, tidak serta-merta Tuhan, saudaraku, menyelesaikan masalah kita setelah kita menjadi anak Tuhan, terima Yesus, juru selamat kita, tidak. Tetapi Tuhan memakai semua sarana dan prasarana yang ada dalam kehidupan kita dalam dunia ini untuk melatih, untuk memproduksi ketekunan kita. Supaya ketekunan itu bukan ketekunan yang abal-abal gitu. Kesabaran kita, ketabahan kita, iman kita bukan iman yang abal-abal. Maka Tuhan membiarkan, menjadikan kesengsaraan, krisis, konflik-konflik dalam hidup kita, saudaraku, menjadi sarana ketekunan hati kita. Amin. Sukar memang sukar, ya. Sulit, maunya kita ini kan yang enak-enaknya. Ngapain harus dari sengsara itu ada ketekunan? Tetapi firman Tuhan ini berkata, saudaraku, ketekunan itu dihasilkan daripada kesengsaraan kita, dari penderitaan kita, dari kesusahan kita. Saudara tidak akan disebut orang yang sabar kalau saudara tidak pernah mengalami persoalan dalam hidup. Amin. Saudara tidak akan dikatakan orang yang tekun kalau tidak mengalami persoalan dalam kehidupan. Maka ketekunan itu dihasilkan, terlihat, teruji daripada kesengsaraan kita. Maka jadikan kesengsaraan itu, saudaraku, menjadi sarana
pemurnian daripada ketekunan kita. Jadikan kesengsaraan itu, kesusahan itu menjadi sarana pendewasaan ketekunan kita. Jadikan sengsara itu menjadi sarana membuat benih daripada ketekunan itu bertumbuh. Haleluya. Dan Tuhan katakan, saudara, dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahalus. Amin. Ketekunan itu menimbulkan tahanuji. Ketekunan itu menimbulkan tahanuji. Tahanuji ini berbicara tentang karakter. Kalau sudah ditahan, gitu kan, kalau sudah tekun dalam kesengsaraan, maka karakter kita, ya, sebagai anak-anak Allah akan lahir, akan muncul. Saudara coba perhatikan, saudara. Penambang-penambang emas itu 800 derajat Celcius, saudara, untuk memanaskan. Dan ketika itu, saudaraku, emas itu akan meleleh. Saudara-saudara akan diberkati Tuhan, dan benda-benda lain atau zat-zat lain juga akan dengan sendirinya, saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan, terpisah. Yang menempel kepada emas itu adalah toko batu atau pasir atau tanah atau segala sesuatunya, saudara-saudara, jadi terpisah. Jadi tinggal terpisahlah emas. Tetapi saudaraku, kalau ini tidak ditumbuk, ini tidak dipakai zat kimia, saudaraku, untuk memisahkannya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi kemurnian daripada emas itu, saudaraku, adalah ketika dia dibakar, maka zat-zat yang lain yang bukan emas, saudaraku, terpisah dari emas ini. Dia akan menjadi karakter, saudara-saudara. Orang-orang yang mengalami sengsara, orang-orang yang mengalami penderitaan, kalau dia bertekun dalam penderitaan itu, maka akan lahirlah yang disebut dengan karakter. Karakter yang mulia, karakter yang sesuai dengan karakternya Kristus, saudara-saudara yang berkati. Jadi tanpa itu kita tidak akan mungkin mengalami karakter yang mulia. Saudaraku, kalau karakter itu sudah teruji dari segala masa, segala waktu, segala keadaan, firman Tuhan katakan, lahirlah yang disebut dengan pengharapan. Amin. Amin. Lahir. Jadi pengharapan itu, saudara-saudaraku, lahir dari kesengsaraan, dari penderitaan. Dan penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan sebuah karakter yang baik. Tahan uji. Aku sudah melewati semuanya. Ini sudah menjadi, tidak masalah, karena sudah menjadi karakter. Saya sudah melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Kenapa? Karena sudah karakter. Haleluya. Saudara-saudaraku, lahirlah pengharapan. Dan pengharapan yang dilahirkan ini bukan pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang abal-abal, bukan, tetapi pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Haleluya. Ya, dia adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Maka firman Tuhan itu mengatakan, saudaraku, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam Kristus, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Mari, bagaimana supaya pengharapan itu menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudaraku, ikutilah tahapannya, proses demi proses dari kehidupan kita ini. Ingat, saudaraku, jika kita sudah bertekun di dalamnya, maka pengharapan yang kita punya adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada saat ini. Mari Tuhan